Anakku, malam ini kita akan ngobrol santai tentang stoikisme. Mengapa orang baik sering dimanfaatkan dalam hubungan? Yang pertama, coba kamu periksa apakah kamu benar-benar baik atau hanya takut kehilangan. Anakku, ini pertanyaan yang sangat penting ya, karena banyak orang menganggap dirinya itu baik. Padahal kalau diperiksa lebih dalam ya, yang mendorong itu kadang bukan kebaikan masalahnya ya, tapi karena ketakutan ya, takut ditinggalkan ya, takut dibenci, takut dianggap egois, takut membuat orang lain kecewa. Nah, akhirnya kamu selalu ngalah, selalu memaklumi, selalu berusaha untuk mengerti dan selalu memberikan kesempatan. Jadi bukan karena kamu ingin sebenarnya, tapi karena kamu takut konsekuensinya jika tidak melakukan kebaikan-kebaikan itu. Nah, stoikisme itu sangat tajam dalam membedakan dua hal ini ya nak ya. Karena tindakan yang terlihat sama di luar itu bisa lahir dari jiwa yang sangat berbeda. Misalnya, dua orang sama-sama memaafkan gitu ya. Yang satu memaafkan karena dia kuat, dan yang satu memaafkan karena dia takut ditinggalkan. Kelihatannya sama kan, padahal batinnya itu berbeda jauh. Dan selama hidupmu dikendalikan ketakutan, maka kamu akan selalu mudah untuk dimanfaatkan. Jadi kata kuncinya itu karena kamu itu dihantui rasa takut untuk ditinggalkan. Nah, itu perlu dicatat ya. Sekarang kita bahas yang kedua. Kenapa orang baik itu sering menjadi tempat pelampiasan ya? Anakku, coba perhatikan ya, kamu perhatikan lingkungan di sekitarmu itu. Kenapa sih orang yang sabar itu menjadi tempat orang lain tuh meluapkan emosi justru ya? Kenapa orang yang baik itu sering menjadi tempat orang lain meletakkan beban ya? Kenapa orang yang pengertian tuh sering mendapat perilaku yang buruk dari orang lain? Kenapa? Ya karena manusia itu punya kecenderungan alami. Dia akan terus mendorong batas yang tidak pernah dijaga. Jadi kalau setiap kali seseorang terlambat menghargaimu dan kamu diam, ya dia akan belajar bahwa itu aman untuk dilakukan. Ya, makanya setiap kali seseorang melukaimu dan kamu tetap bertahan, ya dia belajar bahwa konsekuensinya kecil kok gitu ya, resikonya kecil kok, nggak apa-apa, dia itu orangnya enakan kok, sikat aja gitu. Nah, kalau setiap kali seseorang mengecewakanmu dan kamu tetap ada, tetap bersedia, tetap menerima, ya dia belajar bahwa dia tidak perlu berubah kok, ya kan? Ini memang pahit nak, tapi kenyataan gitu ya. Dan stoikisme tuh selalu memulai dari kenyataan, bukan dari harapan gitu. Sekarang yang ketiga, kenapa kebaikan tanpa batas sering berakhir menjadi penderitaan? Begini anakku ya, coba kamu bayangkan itu ada sebuah sumur ya. Jadi kalau semua orang mengambil air dari sumur itu setiap hari, tapi tidak pernah membiarkannya terisi kembali, apa yang terjadi? Ya lama-lama sumur itu kering ya. Begitu juga manusia ya. Banyak orang baik itu hidup seperti sumur yang terus diambil airnya, tenaganya diambil, perhatiannya diambil, waktunya diambil, kesabarannya diambil. Tapi dia tidak pernah belajar mengisi dirinya sendiri ya. Karena dia takut dianggap berubah, takut dianggap tidak peduli, takut dianggap jahat. Ya, padahal orang yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri itu cepat lambat akan kehabisan sesuatu untuk diberikan. Gitu nak ya. Jadi perlu disadari. Sekarang poin yang keempat, kenapa orang yang terlalu tersedia itu sering kurang dihargai? Jadi gini nak, ini salah satu paradoks terbesar hubungan manusia ya. Jadi semakin langka sesuatu, biasanya semakin dihargai. Tapi
tapi semakin mudah didapat, itu sering dianggap biasa. Nah, banyak orang baik itu tidak sadar bahwa dirinya itu selalu tersedia. Butuh bantuan, kamu datang. Butuh tempat curhat, kamu datang. Butuh perhatian, kamu ngasih. Butuh pengorbanan, kamu siap. Yo, awalnya terlihat mulia gitu ya, seperti pahlawan. Tapi lama-lama kehadiranmu tuh dianggap otomatis gitu ya, bukan lagi sebagai sesuatu yang berharga. Dan disinilah masalah itu dimulai. Karena manusia itu sering menghargai apa yang bisa hilang ya. Jadi bukan apa yang selalu ada. Ingat ya nak ya, manusia itu sering menghargai apa yang bisa hilang, bukan apa yang selalu ada. Makanya kalau kamu punya hubungan, mbok ya jangan terlalu apa-apa itu memberi, apa-apa itu ada, apa-apa itu siap. Sekali-kali kamu punya nilai ya, punya harga diri, bahwa kamu juga punya privasi yang tidak bisa diganggu, kan harusnya seperti itu ya. Kemudian sekarang poin yang kelima, apa kesalahan terbesar orang baik dalam hubungan? Kesalahan terbesar orang baik itu bukan terlalu mencintai, tapi berharap cintanya akan mengubah orang lain ya, atau mengubah pasangannya. Nah, kamu itu berpikir kayaknya kalau aku sabar dia itu akan berubah gitu ya. Kayaknya kalau aku setia dia juga akan sadar kok. Kalau aku terus-menerus berkorban, dia pasti lama-lama juga akan menghargai. Dan bertahun-tahun hidupnya habis untuk menunggu ya. Padahal stoikisme mengajarkan satu prinsip yang sangat penting. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan ya. Dan karakter orang lain itu bukan bagian dari sesuatu yang bisa kamu kendalikan itu ya. Kamu bisa memilih untuk mencintai, tapi kamu tidak bisa memaksa seseorang menjadi lebih dewasa ya. Kamu bisa memilih untuk setia, tapi kamu tidak bisa memaksa seseorang menghargainya gitu. Nah, sekarang poin yang keenam, kenapa Marcus Aurelius tidak pernah berharap terlalu tinggi kepada manusia? Jadi Marcus Aurelius ini kan seorang kaisar ya, dia bertemu ribuan manusia sepanjang hidupnya. Dan dia menulis sesuatu yang menarik gitu ya. Setiap pagi dia mengingatkan dirinya bahwa dia akan bertemu orang yang egois, iri, tidak tahu terima kasih dan mementingkan dirinya sendiri. Bahkan karena dia membenci manusia, bukan karena dia benci manusia, tapi karena dia tuh memahami manusia. Nah, banyak orang baik justru menderita karena harapannya terlalu tinggi. Mereka berharap semua orang berpikir seperti mereka kok ya. Dan mereka juga berharap semua orang punya hati seperti mereka. Mereka juga sangat berharap semua orang punya rasa terima kasih seperti mereka. Tidak bisa, kenyataannya tidak begitu. Dan saat harapan-harapan itu bertabrakan dengan kenyataan, lahirlah apa nak? Ya, lahirlah kekecewaan gitu nak. Sekarang yang ketujuh, kenapa batas itu bentuk cinta terhadap diri sendiri ya? Jadi gini nak, banyak orang yang menganggap batas itu sebagai sesuatu yang kasar, padahal enggak loh, enggak. Batas adalah bentuk pengorbanan terhadap dirimu sendiri. Jadi saat kamu berkata, aku tidak nyaman diperlakukan seperti ini, itu kamu bukan egois ya. Di saat seperti itu kamu harusnya berkata, aku tidak bisa terus-menerus menerima perlakuan seperti ini ya. Ini bukan kejam nak. Karena saat kamu memilih pergi dari hubungan yang merusak, itu bukan pengkhianatan loh ya. Itu bentuk tanggung jawab terhadap hidupmu sendiri. Dan stoikisme sangat menghargai manusia yang mampu menjaga martabat dirinya. Oke, sekarang yang ke-8. Kenapa orang yang paling tenang justru tidak takut kehilangan? Jadi begini nak ya, semakin kalian dewasa ya, baik umurnya maupun pemikirannya, itu semestinya kamu tuh melihat sesuatu pola yang sangat menarik ya. Jadi gini, orang yang paling sering dimanfaatkan biasanya sangat takut kehilangan loh nak. Coba direnungi sekali lagi. Orang yang paling sering dimanfaatkan biasanya sangat takut kehilangan. Kenapa?
Karena ketakutan itu membuat mereka rela menerima apa saja. Sedangkan orang yang paling dihormati biasanya tidak terlalu takut kehilangan. Bukan mereka tidak peduli, bukan. Tapi karena mereka tahu nilai dirinya itu tidak ditentukan oleh satu hubungan saja. Nah, inilah inti besar dari stoikisme, kebebasan batin. Ya, karena selama kebahagiaanmu bergantung pada satu orang, ya orang itu akan memiliki kekuasaan besar atas hidupmu. Dan selama orang lain memiliki kekuasaan sebesar itu, kamu akan betul-betul sulit untuk tenang, gitu ya. Nah, sekarang yang ke-9. Lalu apa yang harus dilakukan orang baik? Jadi gini nak, jangan berhenti menjadi orang baik itu pasti ya. Karena dunia itu sudah cukup penuh dengan manusia yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Tapi jadilah orang yang baik namun kuat ya. Orang yang baik namun punya batas. Dan orang yang baik namun punya harga diri. Itu ya. Orang baik yang tidak menjual ketenangan batinnya demi diterima oleh semua orang. Kalau bisa seperti itu, karena stoikisme tidak pernah mengajarkan kita menjadi dingin. Stoikisme mengajarkan kita menjadi bijaksana, dan kebijaksanaan seringkali berarti tahu kapan harus memberi dan kapan harus berhenti memberi. Baik, sebagai penutup, mungkin selama ini kamu berpikir bahwa luka-lukamu datang karena kamu terlalu baik. Tapi setelah malam ini, ya, Bapak ingin mempertimbangkan kemungkinan lain. Mungkin bukan karena kamu terlalu baik, mungkin karena kamu terlalu lama mengabaikan dirimu sendiri. Mungkin juga karena kamu terlalu lama takut kehilangan, atau mungkin karena kamu terlalu lama berharap orang lain akan berubah. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kamu perlu belajar bahwa mencintai orang lain tidak boleh membuatmu berhenti mencintai dirimu sendiri, nak. Karena pada akhirnya orang yang paling damai bukan orang yang berhasil membuat semua orang bahagia, tapi orang yang mampu berbuat baik tanpa kehilangan dirinya di dalam proses itu. Akhir kata, kebaikan yang tidak disertai batas akan berubah menjadi pengorbanan, dan pengorbanan yang terus-menerus tanpa penghargaan akan berubah menjadi